Mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, penumpang kereta cepat Wus diajak mengheningkan cipta selama 3 menit dalam perjalanan kereta menuju Bandung. Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu dari 4 tersangka tersebut merupakan Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim. Polrestabes Makassar mengungkap kasus penculikan dan perdagangan anak di bawah umur yang melibatkan 4 orang tersangka. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, seorang pemuda tewas tenggelam di Kali Cakung Drain, Rorotan, Jakarta Utara. Korban tenggelam saat mandi, terpeleset hingga tercebur ke kali. Setelah mendapati informasi pemuda tercebur ke Kali Cakung Drain, Jakarta Utara, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Cilincing langsung mencari menggunakan perahu karet. Setelah melakukan pencarian selama 2 jam, petugas menemukan korban tak jauh dari lokasi tenggelam, namun sudah tak bernyawa. Korban diketahui tenggelam setelah terpeleset dan tercebur ke kali saat mandi. Pukul 9.00, tim dari pemadam rescue sektor Cilincing tiba di lokasi untuk pencarian dengan metode yaitu dilakukan dengan menggunakan jangkar dan blenderan. Kemudian pukul 11.15 korban ditemukan dan dibawa ke kediaman. Selanjutnya kami serahkan ke keluarga dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Demikian. Mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, penumpang kereta cepat Wus diajak mengheningkan cipta selama 3 menit dalam perjalanan kereta menuju Bandung. Selain mengajak mengheningkan cipta, petugas kereta cepat juga membagikan bendera dan pin serta memberikan hadiah kepada para penumpang. Selain itu, di Hari Pahlawan 10 November, kereta cepat Wus memberikan potongan harga tiket premium ekonomi dengan harga tiket Rp200.000 dari harga normal Rp250.000. Saudara, kita akan ikuti prosesi pelantikan Kepala BRIN dan juga Wakil Ketua non-yudisial di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 101B tahun 2025 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan mengangkatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Keputusan
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu dan seterusnya, kedua, mengangkat masing-masing satu, Dr. Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial. 2. Profesor Dr. Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. 3. Laksamana Madya Teknik Purnawirawan Profesor Dr. Amarullah Octavian sebagai Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2025 dan 10 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniawan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan sebagai Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Siap, beragama Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apa demikian harap mengikuti mengulangi kata-kata saya? Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Haji Dwiarso Budi Santiarto dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara Dr. Haji Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial.
Profesor Dr. Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Amarula Oktavian sebagai Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ikuti undangan lainnya. Saudara, baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto. Selain itu, pimpinan BRIN juga dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni Arif Satria sebagai Kepala BRIN dan juga Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarula Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Usai jeda di Indonesia Update, Saudara, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara mantan Mendikbud Nadiem Makarim ke Jaksa Penuntut Umum.
Berkas 3 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Saudara, Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu dari 4 tersangka tersebut merupakan Mendikbudristek periode 2019-2024, Nadiem Makarim. Dijadwalkan seluruh tersangka dan berkas perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan. Kita ke informasi lain, seorang hansip di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur meninggal saat berusaha menggagalkan pencurian sepeda motor. Ia tewas ditembak pencuri motor. Inilah lokasi tempat Atim Suhara terkapar usai ditembak oleh pelaku pencurian sepeda motor di wilayah RW 09, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat Atim dan rekan rondanya melakukan patroli malam. Melihat 2 orang mencurigakan, mereka mencoba menghampiri, namun salah satu pelaku langsung melepaskan tembakan. Naas, Atim meninggal dunia di lokasi kejadian. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga dan warga sekitar yang mengenalinya sebagai sosok yang ramah dan tanggung jawab. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim disemayamkan dan disolatkan di masjid yang tak jauh dari kediaman almarhum. Menteri Sosial Saifullah Yusuf datang melayat ke rumah duka dan memberikan santunan kepada keluarga almarhum. Bertepatan dengan 10 November, Hari Pahlawan Nasional, Mensos menilai sosok Atim adalah contoh nyata pahlawan masa kini yang berani berkorban demi keselamatan sesama. Jadi beliau menjalankan tugas dan melaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, sampai merelakan beliau meninggal dunia. Besok tanggal 10 November, dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang lain. Polisi pun bergerak cepat memburu para pelaku. Pelaku pertama ditangkap di Pelabuhan Bakauheni saat hendak kabur ke Lampung. Pelaku tak bisa berkutik saat mobil yang ditumpanginya dikepung polisi. Usai menangkap pelaku pertama, tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur kembali menangkap pelaku kedua. Pelaku kedua yang ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini diketahui memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T, hingga menyimpan senjata api. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atim Suhara mungkin tak bergelar atau berpangkat, namun keberaniannya menjaga keamanan lingkungan adalah bukti nyata bahwa pahlawan sejati masih hidup di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, 2 saksi yang dihadirkan dalam sidang terdakwa Ahmad Faisal, Komandan Kompi Pradaluki, memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh auditor militer, di mana salah satu pasal yang digunakan yakni pasal tentang kekerasan yang berujung pada kematian.
Dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, saksi Dr. Gede Rastu Adi menyebut komplikasi penyakit yang memicu kematian Pradaluki disebabkan adanya infeksi, sehingga korban mengalami gagal ginjal, kerusakan fungsi limpa, hingga memar di bagian paru-paru. Peradangan kulit yang meluas di beberapa tempat, yaitu di daerah dada, di daerah tangan kanan kiri, dan juga paha kanan kiri. Memang untuk terjadinya suatu memar pada jaringan paru-paru memang harus terjadi suatu mekanisme trauma. Mekanisme trauma yang terjadi berarti karena paru-paru, berarti yang terjadi mekanisme adalah di luar dari paru-paru, di atasnya, yaitu di daerah dada. Jadi memang untuk terjadinya suatu jejas ataupun cedera dari organ paru-paru harus ada suatu mekanisme trauma. Mekanisme trauma entah benturan, entah jatuh, entah dipukul. Yang jelas ada suatu benturan di daerah dada yang dengan intensitas energi yang cukup besar sehingga menimbulkan adanya jejas ataupun cedera pada paru-paru. Jangan kemana-mana dulu saudara, informasi penting lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Indonesia Update. Puluhan warga dari Desa Perbulan 6, Kecamatan Perbulan, memilih mengungsi di Polres Dairi pasca rumah kepala desa diserang ratusan orang tidak dikenal. Warga yang kebanyakan merupakan perempuan dan anak-anak diizinkan tinggal di salah satu mes Polres yang masih kosong. Seorang warga yang juga merupakan anak kepala desa mengaku ketakutan akan ada serangan susulan pasca rumah kepala desa dihancurkan oleh OTK. Sebelumnya di Desa Perbulan 6 ada penolakan terhadap PT Gruti. Hingga kini penolakan masih terus terjadi di Desa Perbulan. Sebuah musola di RT 3 RW 3 Desa Saudagaran Banyumas, Jawa Tengah ambruk setelah hujan deras. Fondasi dan tanah di bawah musola terkikis dan tak mampu menahan terjangan air sungai yang tepat berada di sisi bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Agar tidak membahayakan, warga bersama anggota TNI dan Polri bergotong royong merobohkan musola. Warga juga membersihkan sisa material musola yang ambruk. Seorang pria di Bulukumba, Sulawesi Selatan tewas tersambar petir ketika sedang memanjat pohon aren. Korban pertama kali ditemukan kerabat tergeletak di sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Diduga korban tersambar petir saat sedang memanjat pohon aren di kebun miliknya. Karena sulitnya medan, korban kemudian dibawa warga ke rumah duka dengan menggunakan tandu. Korban langsung dimakamkan pihak keluarga. Selain mengajak mengheningkan cipta, petugas kereta cepat juga membagikan bendera dan pin serta memberikan hadiah kepada para penumpang. Selain itu di Hari Pahlawan 10 November, kereta cepat Hus memberikan potongan harga tiket premium ekonomi dengan harga tiket Rp200.000 dari harga normal Rp250.000. Oke, makasih. Saudara, informasi tadi menutup Indonesia Update edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.